Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat dimanapun berada. Sahabat, saat ini kami sedang menyelenggarakan camping bersama. Kami ini adalah dari komunitas 5247 Overland, dari alumni-alumni himpunan mahasiswa Islam dari berbagai macam kota. Kebetulan kami tinggal di Jabodetabek dan kami membuat komunitas. Komunitas ini komunitas santai, jalan-jalan, ngobrol-ngobrol. Dan kali ini kita sedang berada di Bukit Gajah, Bogor, pas di bawah kaki Gunung Salak. Kita mau ngobrol-ngobrol nih. Ngobrol-ngobrol apa nih Bang Yasin kira-kira? Yang pagi ini yang bisa kita obrolin. Kebetulan kita ini sedang camping seperti yang Bang Komar sampaikan tadi. Jadi kita bicara mengenai alam. Dan yang paling bagus adalah kita merujuk kepada ayat Allah. Surat Al-Mulk ayat 15. Dalam surat itu kita diminta untuk menjelajahi bumi yang diciptakan Allah ini. Bumi yang penuh dengan rezeki, bumi yang penuh dengan keindahan, bumi yang segala sesuatunya tersedia. Mulai dari keperluan kita untuk hidup sampai keperluan makan maksud saya, sampai keperluan pakaian, sandang, pangan dan seterusnya disediakan Allah. Tapi ingat bahwa Allah memerintahkan kita, menyampaikan, mengingatkan sejak awal bahwa kita ini hanya boleh memakan sebagian dari rezeki itu. Artinya, kalaupun Anda bisa memperoleh rezeki sebanyak-banyak yang bisa Anda raih, tetap hanya boleh makan sebagian. Nggak boleh serakah. Tidak boleh serakah. Kita harus bisa mengendalikan diri. Karena itu ada perintah untuk bersedekah, berinfak, berzakat sebagai suatu anjuran. Nah, kita ini ada Bang Af nih, senior komandante dari 5247 ini ya. 5247 Overland ya. Overland. Bang Abdi Ahmad. Dan kita ini udah camping yang mungkin 30-an kali lebih ya. ya. Berjalan terus. Ada Bang Asnawi. Alhamdulillah Bang Komar menyiapkan fasilitas untuk kita ngobrol-ngobrol supaya bisa diketahui oleh masyarakat umum. Semua tujuannya untuk menjadi orang yang berguna dari waktu ke waktu. Iya. Gitu Bang. Ya. Menurut saya sih memang ayat itu menggambarkan dua hal. Pertama, jelajahilah bumi ciptaan Allah ini sampai kemanapun. Dan biasanya perubahan-perubahan besar dilakukan oleh orang-orang yang berani keluar dari zona aman. Bangsa-bangsa besar juga demikian. Kita lihat bumi ini banyak dihuni oleh bangsa-bangsa kulit putih, kemudian kita lihat juga Chinese, kemudian juga India dan Arab. Mereka menyebar dan mereka melahirkan orang-orang pionir, merubahkan. Dan kita pun sebenarnya adalah kumpulan orang-orang perantauan yang datang ke Jakarta. Kalau seandainya kita dulu di kampung kita saja, maka nggak lebih nggak kurang ya kita seperti orang tua kita, tidak ada pembaruan. Makanya saya anjurkan pada teman-teman, pada adik-adik yang lebih muda, beranilah pergi. Kami adalah jangan terlampau terikat kepada kecintaan yang berlebihan kepada masa lalu. Masa lalu betul dipakai sebagai tonggak pijakan kita, tapi masa depan jauh lebih menjanjikan. Harus bisa move on ya. Menantang untuk kita lalui. Dan kita lihat banyak perubahan-perubahan kebudayaan, peradaban dengan orang-orang yang berani keluar tadi. Pada anak-anak muda berangkatlah, pergilah. Ya memang orang tua perlu kita cintai, tetapi tidak berarti masa depan milik orang tua, masa depan milik anak muda. Nah, pergilah. Walaupun kami bersedia Anda pergi, tapi kami bergembira kalau Anda menjadi orang-orang yang donar bagi bangsa kita ke depan. Nah, yang kedua, saya lihat pesan yang kedua yang saya tangkap dari ayat itu adalah jangan serakah. Kalau Anda berhasil sukses di perantauan menjadi orang, jangan serakah. Ada hak-hak sebagian
rezeki Allah yang dititipkan kepada kita dan untuk kita sebarkan kepada adik-adik, kepada keluarga, kepada sahabat-sahabat kita. Jadi intinya kesimpulan yang saya tangkap dari ayat itu adalah jadilah orang yang bermanfaat. Untuk bermanfaat, pergilah, keluarlah dari zona aman, tantanglah, bukan tantang, ini jelajalah dunia ini ciptaan Allah. Allah kasih dunia untuk kita. Kalau kita hanya berada di kampung kita, ya kita hanya segitu saja. Kita menyanyiakan kesempatan yang besar itu. Mungkin itu pendapat saya. Jadi migrain dari satu kampung ke kampung lainnya. Ya. Supaya ada memang disebut dengan migran spirit. Ya. Jadi semangat berimigrasi itu suatu semangat yang membuat kita bisa hidup. Nah, Cum, gimana, Cum? Atau Bang As dulu? Iya, saya jadi ingat ya, ayat ini saya jadi ingat ada satu pepatah dari satu daerah ya. Alam tak kembang jadi guru. Nah, Ya. Alam yang terkembang ini adalah guru. Jadi Allah suruh perintah, diperintahkan kita untuk menjelajahinya. Dan Allah sudah berikan kemudahan. Ya. Tapi tadi ya seperti Bang Yasin bilang, ya kalau sudah menjelajahi, sudah memiliki, ya makanlah seperlunya. Dan gitu ya. Nah pagi ini kita rasakan ya, ini tempat namanya Bukit Gajah di daerah Cijeruk, Bogor. Ya. Di belakang kita Gunung Salak. Ini Gunung Salak ini ternyata ada 12 puncak, bukan satu. Nah di depan kita ada Bogor City View, luar biasa. Dan pagi ini kita hirup ini oksigen yang dipancarkan oleh pohon ini pohon cengkeh ini. Itu rezeki juga loh. Nah, itu rezeki, itu luar biasa. Kita menghirup, kita clean, kita cuci ini paru-paru kita selama 2 hari di sini. Saya kira ini insya Allah akan meningkatkan produktivitas kita. Ya. Ya kan gitu kira-kira, Iya. Bang Acum ya. Bang Acum, kira-kira ini dampak dari camping kita terhadap pemikiran tadi apa tuh, Bang Acum? ya coba bacakan dulu ayatnya. Ayat itu penting, di situ kunci. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Gitu kan. Jadi memang bumi ini disuruh kita menjelajahi. Kenapa? Karena kita khalifah. Jadi bumi ini diciptakan untuk kita tundukkan. Kita tuh makhluk paling tinggi di muka bumi ini, khalifah. Nah, tugas khalifah itu apa? Ya menundukkan alam ini. Bagaimana kita bisa menundukkan? Ya dijelajahi, ya kan? Bumi ini adalah ayat kauniyah namanya. Ayat kauniyah itu ayat yang kayak tadi Pak Asnawi bilang, kalau orang Minang bilang alam terkembang menjadi guru. Sebetulnya itu tafsiran dari ayat kauniyah. Kalau Al-Quran itu ayat kauliyah. Kuliah itu kan perkataannya. Kita kuliah itu. Jadi ayat kauniyah itu ya alam ini. Ya kita pelajarilah sini karakter-karakter. Menarik juga itu ya. Artinya begini. Coba hukum gravitasi bumi itu siapa yang buat? Newton. Itu kan sekedar melihat apel jatuh. Lalu kemudian mengatakan ada gravitasi. Iya. Jadi Jadi memang kita ini nggak ada istilah tua. Nah ini kita kembali ke umur ya. Umur kita sekarang sekitar 60-70. Kita bukan berarti dalam Islam itu kan belajarlah sampai ke liang kubur. Nah, fase belajar kita sekarang itu dengan jalan-jalan, berdiskusi, mengamati alam gitu kan ya. Sekaligus berkarya, ya mungkin kalau baca buku udah ya bercampur lah. Kita baca ke buku, sekarang kita membaca alam. Diskusi tentang alam ya kan. Bagaimana kok fenomena sekarang musim panasnya lama, udah Desember masih hujan juga, masih panas juga, ada apa gitu. Ini Bang Komar, apa yang disampaikan oleh saudara kita
Siapa lagi namanya? Acum. Acum. Tapi nama asli Akmal bin Karena kita sudah mulai tua, jadi agak. Acum itu kadang-kadang disebut anak cuma-cuma. Tapi ada yang hebat dari Pak Acum ini. Dia buktikan apa yang dia katakan. Dia memproduksi satu sistem belajar mengenai nahu. Yang kalau di pesantren mungkin kita belajari 2 tahun, 4 tahun malah. 4 tahun. Lewat sistemnya Acum ini cukup 1 semester Apa namanya, Pak? depan. Nahu sorof. Nahu saraf. Jadi kita nih, Umar kami kalau dengan- bahasa Inggris ya. Ya kami pernah belajar dengan Ayub. Coba Bang jadi Ayub, gini. apalagi opininya nih? Ya, terima kasih. Yang pertama saya akan menindaklanjuti apa yang menjadi perintah Allah untuk menjelajahi yang tidak hanya di bumi, tapi alam semesta sebenarnya. Sampai ada orang yang pergi ke bulan dan seterusnya. Itu untuk menunjukkan bahwa kita sebagai manusia di khalifah, ya, walaupun di bumi, itu supaya kita betul-betul bersyukur kepada yang menciptakan alam semesta ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tidak hanya menjelajahi dalam artian mengetahui alam semesta ini saja, tapi kita ada misi. Misi itu yang menyampaikan informasi dari Allah, ya. Informasi sudah pasti pesan-pesan sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran. Itu informasi yang benar, informasi yang sahih, informasi yang valid, informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, informasi yang bisa menyelamatkan manusia, yang bisa menjadikan manusia damai, manusia sejahtera, dan seterusnya. Nah, ini kita sampaikan kepada orang-orang yang khususnya belum mendapatkan informasi ini. Ini menjadi kewajiban kita sebagai Khalifatul Bumi. Itu misi kita sebenarnya. Jadi kita tidak hanya mengetahui alam semesta ini saja untuk kepentingan kita sendiri, tapi tidak. Tapi bagaimana yang dikatakan oleh Bang Acum itu, ayat-ayat kuliah itu, kauliah itu, kauliah Ya, Al-Quran atau ayat kauliah. untuk disampaikan kepada seluruh makhluk Allah supaya mereka itu betul-betul bersujud syukur. Karena hanya orang-orang beriman aja lah begitu mendengar ayat Allah dia langsung sujud syukur, bersujud bersyukur dia untuk menerima secara ikhlas bahwa dia berserah diri pada Allah. Ya, seperti itulah kira-kira misi kita. Misinya ini sebenarnya memperkenalkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, bahwa Islam itu adalah agama perdamaian, agama keselamatan, agama kesejahteraan, agama yang bisa menyelamatkan manusia baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Dan ini nanti untuk akhirat kehidupan yang Lagi-lagi abadi. begini, Bang Ayub. Coba Bang Komar ini sekarang bikin podcast. Tidak berhenti. Pernah stroke, tetapi tidak pernah Berhenti. merasa itu sebagai hambatan. Nah, Bahkan membuat podcast. Lalu kemudian hari ini kita mencoba memanfaatkannya untuk menyebarkan satu ilmu. Tetapi saya kira intinya adalah bagaimana beribadah dari waktu ke waktu. iya, wal asri itu. Dan bahkan tadi yang disampaikan tadi yang terkait dengan masalah pelajaran nahu. Jadi saya kan sedang berulang-ulang membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid bahasanya. Dan Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita kalau kita ingin selamat dunia akhirat, ingin bahagia, ingin sejahtera, tinggalkan wasiat itu Al-Quran dan hadis. Nah, kita harus baca itu. Nah, untuk membaca itu kita harus mengetahui nahwu tadi. Apa maksud kandungan yang ada dalam Quran itu? Ya, itu harus baca itu. Nah, kita harus mempelajari. Nah, kalau kita tidak mempelajari itu, apalagi tidak mempedomani, bagaimana kita bisa bahagia? Nah, ini yang saya tertarik apa yang disampaikan oleh Bang Acum untuk mempelajari itu. Nah, kebetulan metode tekniknya itu, sistemnya itu tidak memakan waktu lama. Ada efisiensi di situ untuk bisa cepat mengerti, cepat paham. Apalagi kita yang tua-tua. Apalagi kita yang tua-tua nih, udah agak sedikit lambat ketimbang yang muda-muda gitu. Saya sih belum tua memang, tapi udah tidak muda lagi kan. Saya kira itu. Ini awal. Tapi Bang, saya balik tadi disinggung ya. Ini tentang jelajah alam ya. Kembali ke Bang Komar yang tadinya pernah stroke. Ya. Saya ingat betul ketika Bang Komar pertama kali muncul, diundang oleh Bang Hapni untuk ikut jalan sehat. Kita minta Bang Komar cerita. Saya ingat itu kalau nggak salah di Monas atau di Ancol ya? Ancol yang kedua, Pak. Ancol yang kedua. Ya, di Ragunan ya.
ketika itu Bang Komar kita minta ceritain kemana aja selama ini. Dia baru bicara 2-3 patah, habis itu dia nangis. Dia nangis. Kita tanya, Bang Komar kenapa? Saya selalu begitu, di mana-mana saya kalau mau ngomong itu hilang, habis itu saya nangis. Orang struktur memang begitu. Nah, begitu kan dia baca. Nah, luar biasanya Bang Komar ini kan cerita, dia untuk menyembuhkan struknya itu dia bersepeda. Sampai-sampai dia dijuluki sebagai sepedaman. Kemudian dia jalan kaki dari Bekasi ke rumah orang tuanya di Cakung. Ya. Nah, itu terus dia jalankan. Bandung Jakarta kan? Ya, itu Bandung Jakarta belakangan. Nah, setelah itu dia rutin datang ke Monas, ke Bogor, Kebun Raya. Kemudian Bang yang Abang bilang tadi di Ancol. Itu setelah 3-4 bulan gabung dengan kita, Bang Komar cerita lagi, kita minta. Sehabis kita jalan sehat di Ancol, kita makan pagi di Putri Duyung, Bang Komar kita minta lagi bicara. Dia bicara ceritakan ketika dia stroke, dia merasa ada gemuruh, bergetar, ya sampai dia merangkak minta tolong, sampai dia bersepeda, berjalan kaki, ketemu kawan-kawan, ceritanya runut dalam waktu 3-4 bulan. Ini luar biasa, ini perintah Allah untuk berjalan itu luar biasa. Semangat hidupnya tinggi. Ya. Ini Bang Surya juga penyintas stroke juga. Bang Surya malah kemana tuh? Itu berat juga tuh. Oh iya, Berat makanya juga. Pak. Bukan hanya tangannya miring, bibir mulutnya miring juga. Cuma otaknya belum. Nah, Itu aja begini. motif hebatnya. Kita memang diperintahkan untuk mencari rezeki sebanyak-banyaknya dan makanlah sebagian. Tetapi kita juga dilarang melampaui batas. Iya betul. Iya kan? Kita kena penyakit itu pasti ada salah kita. Nah, gini Bang, yang sampai batas termasuk nggak ya? Saya ini kan katakan udah nggak tua sih kata Ayub, tapi sudah nggak muda gitu loh. Tapi masih nafsu aja gitu loh untuk ngejar pangkat, ngejar apa life gimana? start on 60 ya. On 40. On 40. Oh, Bigen itu mulainya 40. Oh gitu. Saya kira 60. 60 itu ngulang lagi boleh. Start awal 25 karena itu usia Nabi. Start kedua matang 40 karena itu usia Rasul. Ya kan, gitu ya? wajar kalau seandainya syarat presiden di Indonesia itu usia 40. Jadi gini, Ke sana. ada satu ini nih. Ada yang bilang gini, kalau ini hadis nih. Kalau umatku sudah berusia 60 tahun dan dia belum mengingat akhirat, maka betul-betul akan celaka kehidupan. Iya. Tetap ketika 25 Rasul itu 25 40 63. Tapi ini menarik yang dibilang oleh Bang Yasin tadi ya. Ini untuk ngerem nafsu kita ini untuk selalu tetap meraih segala-galanya. Padahal umur udah senja gitu loh. Iya, kenapa? Sebetulnya gini, nafsu meraih itu boleh-boleh aja, justru harus. Tapi bukan dalam konteks untuk mengabdi ya, untuk kita mengejar karya itu kayak Bang dia bikin podcast itu kan dia harus nafsu tuh, belajar ini, belajar itu. Saya juga belajar terus yang malam. Tapi di balik itu sebenarnya motivasinya apa? Ingin menjadi orang yang berguna, itu aja. Oh iya. Jadi bukan karena ada komisi di situ, kemudian bikin proyek. Bukan. Ya, kan misalnya ini kalau ya pejabat, kan ada juga pejabat tuh, yang karena begitu nafsunya ingin terus-menerus dapat komisi dari dalamnya dan bikin proyek di mana-mana saja. Ya itu Bukan Bang. begitu ya? Itu Bukan. namanya Pokoknya semangat ingin memberi, ingin bermanfaat. Ya Bukan karena ingin berkuasa. mengabdi Jadi kan gitu, kalau yang ingin berkuasa itu kan repot Bang. Kalau dibilang karena gua nggak berkuasa, gua susah. ibadah usaha itu gua, kan gitu. ibadah itu kan Padahal kata untungnya- dasarnya abdi. Ibadah itu menghamba. Jadi kita apapun yang kita bikin dalam konteks ya menghamba gitu, mengabdi. Boleh malah harus jihad. Jihad itu kan do your best. Berarti begini, itu ilas-ilasan ya. Kalau saya ingin mengabdi, ada teman juga yang pengen mengabdi, harusnya saling support supaya pengabdiannya
Malah kita tuh harus jihad, apapun harus jihad. Jihad itu bahasa kerennya itu jahada, kerja keras, do your best. Jadi kayak bikin podcast, cari duit juga harus kerja keras, asal niatnya untuk apa? Untuk berzakat kan gitu. Boleh aja. Kan nafsu dengan negara yang dimaksud beda. Oh gitu ya. Nafsu itu cenderung tamak. Ah, Tapi kalau yang dimaksud itu sebenarnya motivasi. bergairah, fokus. Gitu. Ada Ini perkembangan. nafsu mutmainnah, ini ada nafsu Iya. lawamah. Nah, itu mungkin itu. Nafsu Jadi itu harus dipisah itu. Ya? nafas itu kan artinya jiwa. Nah. Ya ayyuhatan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Untuk mendapatkan jiwa yang tenang itu sebetulnya niat. Kalau niat kita baik pasti nafsunya tenang. Nah, Wa nafsi wa sawaha. wah. Umuha ujuharwa wa taqwa. Qad ablaha man taqwa. Jadi gini ya, di masa tua kita ini kadang-kadang kan kita renung banyak dosa. Itu nggak usah terlalu blame diri ya. Itu kadang-kadang saya ngerasa stroke itu kadang-kadang karena kita selalu merasa telah berbuat salah yang dalam. Saya ngerasa itu. Saya tuh kena stroke. Saya ngerasa berbuat satu yang salah yang dalam. Saya nggak maafin diri saya kena stroke. Jadi kadang-kadang kita harus tahu juga bahwa kita memang manusia tempatnya salah. Makanya istighfar itu penting. Bedanya kita sama setan. Setan tuh nggak mau istighfar itu doang. Iya, sombong. Sombong. Soal mau salah, kita gudangnya salah kan. Dia tetap mengakui Tuhan, dia dialog dengan Tuhan. Jadi Kalau seumur orang nggak percaya sama Tuhan lebih dari setan dia. jadi maksud saya seumur-umur gini nggak usah ya kita yang penting ada niat ngumpul-ngumpul baik-baik terus tadi berkarya mengabdi dengan niat. Ya kalau buat kita apalagi sih kan kita udah dikasih teman, dikasih ilmu, dikasih organisasi. Kita nih lah ya. kita nih banyak nikmat loh. Udah kuliah di HMI, banyak teman. Wah, sempat pula jadi menikmati. Jadi tinggal sekarang Mas umur segini nih gimana ya gue mau ngasih. Mana latihan di HMI nggak bayar lagi? Oh, latihan HMI nggak bayar. Sekarang jadi kita membangun jariah sebenarnya. Dan kita bersyukur loh, subur ini bisa ngumpul bikin camping begini nggak semua orang. Ini apa ya pemberian Allah kepada kita seumur gini masih bisa ketemu teman. Dan gak gampang itu ya. Nggak gampang. Ini satu. Waktu saya ke dokter, Oh, dia tanya dokter, Bapak apa hobi sekarang? Camping, dia bilang. iya, Keren. Dua banyak, dua aja. Dua ya. Keren, dia, Pak. Terusin Pak. iya. Nah, semua itu dalam rangka apa? Dalam rangka menyegarkan pikiran. Lagi-lagi kalau udah segar pikiran ya beribadah, berbuat kan gitu. Masuk Ya. bareng. Ya, Yang tapi penting ya. kita di hari tua ini jangan ditemani oleh penyakit gitu ya. Iya. Kalau bisa begitu Bang. Enggak. Nah, oleh itu sebab itu kita diminta untuk selalu hidup sehat. Bisa. Makanan yang sehat. Diberi penyakit itu sebenarnya teguran supaya kita ingat. Dan kalau kita ikhlas, itu malah menggugurkan Nabi Ayub, dosa itu. Nabi Ayub itu sakit. Sakit. Sakit dia, lama sakit, tapi tetap hidupnya berguna. Jadi soal kamu sakit atau enggak, niat kamu masih ingin mengabdi nggak? Hidup sehat juga kalau Sakit dia, tapi berguna dia. Ayub itu tanpa sakit dia berguna. Oh iya, bukan Ayub ini. Udah ya. Suratman, suratman, Letterman. ya. Nabi coba bayangkan kalau Beda kayak sama Bang Postman, Komar ya. ini 183 km. tidak bersabar. Oh, Saya yakin dia tidak kembali seperti sekarang ini. iya. Oh iya, iya. Dan tidak ada reward dari Tuhan dengan diberikan jodoh baru. Itu kan di tangan Tuhan itu. Umur separuh lagi. Itu di tangan Tuhan itu. Saya baru dengar ya kisah Nabi Yakub itu ternyata Yakub Ibrahim. Ibrahim itu ternyata bininya 4, bukan 2. Istrinya 4 ya. Istri 4. Karena Yakub pun bininya 4, anaknya kan 12 itu dari bini yang 4. Hmm. Oh, jadi memang bini orang dulu tuh kenapa ya kok diizinkan dan kita nggak bisa melaksanakan gitu. Jadi Bang Surya Kota belum dapat Kurang keberanian ya. Sama sama gua. Tahu nggak pertanyaan Jum? Kenapa kita nggak melakukan itu? Karena kita dipengaruhi oleh pikiran-pikiran barat. Iya. Yang waktu itu ketika Renaissance kan menganggap bahwa ya hanya satu. Dianggap. Jadi akhirnya kita anggap itu bukan perbuatan yang baik. Padahal itu sunatullah lah. Sunatullah. Jadi laki-laki itu kapasitasnya 4. Kapasitasnya Kalau kita 4. Nggak hari ini bisa alif, Enggak semuanya. Ada yang harus 4, ada yang cuma. Iya. Yang ada baterainya memang cuma 2 watt ya 2 watt lah. Maksud saya itu kapasitasnya 4. Mau diisi 1, 2 itu. Ya cuman nawaitunya lagi kan. Nabi sendiri sebelum istrinya meninggal kan nggak nambah-nambah. Si Khadijah itu
dia sampai meninggal. Baru dia nikah lagi. Baru dia nikah lagi. Ini istri masih muda, masih gagah, nikah lagi gimana? Siapa? Nggak apa-apa. Gak apa-apa ya? Itulah namanya menghalalkan yang haram. Nah ini dia belum cerita nih kisah Untuk stroke-nya bagian dia. ini ibu-ibu nggak boleh nonton. Nggak benar. Nih Bang Surya cerita stroke dong, cerita. Sampai Jadi mantan stroke. Mantan stroke. Empat. Mudah-mudahan tidak. Dan ini bukan calon ya, bukan kita doain ya. Mudah-mudahan jangan. Amin amin ya Allah. Kayak gue kalau kena gitu kayak gue sulit deh. Kalau aku tuh karena tadi agak lu bilang kan, sabar. Bang Komar kan nangis. Gue pelajari, orang stroke itu memang nangis, gampang Ada nangis, itunya, ada. gampang nangis. Pengalaman Bang Surya, sepotong-sepotong lah. Jangan. Tapi sekarang Bang Komar ini sudah tidak menangis lagi. Sudah selalu tersenyum. Tunggu dulu, ini Bang Sekarang Surya, Bang Surya. Surya. Bagaimana pengalaman? Tahun berapa kena bang? Terus singkat aja bang, singkat. Saya stroke kena tahun 2006. Itu akibat tidak, Enggak bang, kok kaya raya deh waktu itu. ya bukan karena apa? Tidak rutin memeriksa diri, padahal saya tahu darah tinggi. Tidak rutin. Dokter darah tinggi, spesial darah tinggi dan ginjal. Bapak ini harus periksa rutin. Ya. Nanti bisa-bisa stroke loh. Oh, dia ingatkan kayak gitu. Ah, Dia bang lupa. bukan lupa, memang begitu orangnya. Itu berarti abang tergolong bandelun. Bandel dulu. Enggak, abang buka aja sedikit. Gairah abang untuk berbisnis demikian hebatnya waktu itu. Iya, Karena lagi lancar-lancar. lagi lancar-lancarnya. Seakan-akan semua bisa dibeli. Iya, Tidak masalah, kesehatan bisa dibeli. bisa dibeli. Oh, kalau kena stroke tinggal berobat aja. Ya. Dan berobat itu hanya uang aja betulnya. Tapi yang Ya, jelas, tidak seperti itu ya. yang jelas lupa diri kita udah. Nah, itu yang maksud saya itu yang Lupa diri. Nah ini nih soal lupa diri ini penting ini. Iya. Lupa Ini keadaan kita ini sekarang ini, keadaan sosial kita ini banyak sekali orang lupa diri. Lupa diri begini. Menganggap semuanya ada. Uang banyak. Semua bisa dibeli. Waktu itu. Lupa diri. Jadi bisa-bisa waktu saya berobat ke Penang, Profesor Hanifah ngomong gini, Pak Surya ini lupa diri, jauh dari Allah, Masya Allah. berpaling dari Allah. Masya Allah. Makanya sekarang kembali lagi kepada Allah. Kembali pada Allah. Pak Surya sholatnya udah nggak teratur. Kadang-kadang ada, tapi sering tidak ada. Bisa baca deh. Oh bisa, dokter dari Afghanistan, muda, ganteng, pinter. Tunggu dulu, kita potong dulu sampai di sini nih. Kita Iya. bicara soal lupa diri. Karena ini memang menjadi gangguan kita yang sedikit agak terpelajar, gitu ya. Artinya terpelajar itu sempat menjadi orang yang mengenyam pendidikan sampai pendidikan tinggi. Terutama teman-teman kita yang dari HSI, dari mana-mana itu ada yang sampai S1, S2, ada yang sampai S3, anggota DPR 2 periode. ada yang 2 Kalau periode nggak kuat bahaya kan, periode nggak kuat. DPR, semua itu sukses. Dan apapun sebenarnya yang dikelola tidak boleh lupa diri. Nah, itu. Ya kan itu sangat penting. Karena kenapa? Tetap ada orang di sekitar kita yang membutuhkan banyak hal juga. Jadi salah satu contoh, misalnya begini, APBN kita sekarang dibelanjakan. Luar biasa porsinya untuk membayar hutang-hutang infrastruktur. Ya, itu. Akhirnya kita apa coba? Belanja-belanja ke daerah itu menjadi sangat sulit. Rakyat kita di daerah tidak memiliki daya beli lagi yang cukup. Sehingga perputaran ekonomi itu menjadi rusak. Apa yang terjadi sebenarnya? Lupa diri ketika kita punya kesempatan untuk berkuasa, melakukan apa saja tanpa memikirkan hal-hal yang Jadi membangun lupa rakyat gitu ya. membangun lupa rakyat. Jadi gini, ini bagus sih pembicaraan kita. Ini kan kita 1, 2, 3, 4 kena stroke.
tanya sama mereka why-nya. Dia udah jelaskan lupa diri. Sekarang menurut Pak Komar itu kena stroke kenapa? Nggak usah ceritain detail, cuman apa? Kalau saya bisa cerita nanti kenapa saya kena stroke. Saya karena ada kekecewaan yang mendalam. Nah itu. Dari mulai bisnis ya kan, mungkin masalah pribadi dan sebagainya. Nah jadi kecewa itu juga dosa. Acom apa? Kalau saya waktu itu bikin salah sama anak saya. Dia punya hard disk 500 GB. Di situ semua disimpan file yang untuk ngambil gelar doktor. Kehapus sama saya. Itu nggak sengaja. Itu rasa dosa tuh 2 minggu tuh terus. Dia nggak marah anak saya ini. Itu pelajaran luar biasa. Hilman ya. Oh iya, Hilman nggak marah. Cuman saya tahu betapa kecewaan dia. Wah, saya tersiksa banget, kena stroke. Jadi kadang-kadang, yang saya bilang tadi, kalau kamu salah, nggak usah blame yourself terlalu dalam. Ya memang Allah, aku ini manusia. Memang Allah, kenapa aku pencet lupa gitu? Itu kan satu. Terus kecewa itu juga memang ya itulah. Lagi-lagi ini untuk yang belum kena ini. Janganlah. Jom. Kita berhenti di situ. Kita stop di situ. Sebentar. Ternyata stroke itu pikiran. Oke, kayak kita paham. Ini sebenarnya kita tidak bicara soal stroke secara khusus. Kita bicara mengenai kehidupan kita dan pengabdian. Ya, ini bahwa itu poin-poin kita jadikan sebagai bagian dari kehidupan kita. Tapi bahwa lupa diri ini ternyata membawa sesuatu yang buruk. Apapun kejadiannya ini adalah lupa diri semuanya. Intinya itu lupa diri. Artinya kita sedemikian egoisnya menganggap apa diri kita itu sehingga kalau salah sudah tidak bisa dimaafkan. Tadi kalau sudah kaya lalu kemudian seakan-akan tidak akan pernah berhenti. Kalau kecewa lalu kemudian menyalahkan diri sendiri begitu lama ya. Menyalahkan diri sendiri sehingga menjadi suatu tumpukan, dan ini bisa terjadi di apa saja. Dan artinya lupa diri. Misalnya berkuasa terus lupa diri, juga sebenarnya kan buruk. Saya kira ini poin yang sangat penting untuk saling mengingatkan. Jadi itu kan tadi Bang Surya karena sedang lupa diri juga tadi ya. Bang Komar ada yang dikecewakan. Acung juga begitu, dia juga begitu menyesal melakukan satu kesalahan ya. Tapi itu kan pelatutnya. Sebetulnya dalam senjata itu, katakanlah pistol itu sudah ada misiu, udah ada sistem yang akan meletup. Nah inilah yang harus kita jaga. Akumulasi. Tapi pelatutnya itu adalah tadi kecewa itu yang terlalu mendalam. Nah oleh sebab itu lifestyle kita ini yang perlu. Maaf nih. Kita kembali lagi ya. Kalau Bang Afri mau cerita nggak? Panjang sih. Panjang. Tapi singkat aja Bang. Singkat aja Bang, jangan panjang-panjang. Intinya sama kecewa juga. Tapi menyangkut politik ya. Bedanya. Jadi ini nggak tahu. Sorry, saya agak terharu gitu Bang. Ini gara-gara stroke juga. Iya, menangis. Emang itu kalau bisa dihindari nangis ya. Karena waktu itu dari kecil saya udah mengalami pergulakan di darah saya. Saya merasakan ketidakadilan gitu. Ya waktu saya SD, SMP, kelas 1, saya ikut demonstrasi, saya 66. Saya ikut di depan dan waktu itu hampir saya mati. Abang KAPI berarti ya? Ya, saya ketua KAPI Komisariat. Kemudian hampir semua demonstrasi dari Republik ini saya ikut. Terakhir 98. Jadi 77, 78, saya ikut semua. Dan saya mengharapkan pemimpin yang ideal. Kayaknya saya bergabung sama PAN. Karena pikir inilah PAN Nasir muda begitu. Tapi kemudian akibat saya kecewa, masuk rumah sakit 2 bulan. Dokter nggak tahu penyakit saya apa. Itu kecewa politik dia. Ya. Apa saja. Dokter tidak tahu penyakit saya apa. Hampir saya mau dibelah perut karena ada di sini. Nah kemudian istri saya ini mungkin ya cukup arif ya. Mungkin dia panggil psikolog. Saya diwawancarai oleh psikolog. Saya cerita. Kesimpulannya satu, saya kecewa 2 tokoh umat
Satu namanya Amin Rais, kedua Abdurrahman Wahid. Karena itu momentum yang paling hebat saat itu. Dua kekuatan. Alhamdulillah hari ini terjadi. Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar. Bayangkan dulu adalah Gus Dur dan Amin Rais. Luar biasa kan? Dua mewakili dua kekuatan umat. Tapi ketika itu mereka nggak mau ini, Nggak mau koalisinya ketemu. nggak dapet ya. Nggak mau ketemu. Mereka nggak mau semeja. Mereka saling mengintip kekuasaan. Nah, saya kecewa. Itu saya cerita banyak. Sehingga dokter bilang, Pak, Bapak masih punya anak. Masih. Bisa kan anak Bapak. Lupakan itu. Bapak nggak bisa rubah. Itu saya tenang. Dan sembuh. Bayangin. Selama 2 bulan saya nggak makan apa-apa. Hanya minum air. Sama dengan saya. Ini Kurus. ini waktu kita kayaknya sudah supaya enak sebentar. Kemampuan melupakan itu Sebentar. Ini waktu kita terbatas kan. Jadi saya ingin mengatakan begini. Ini poin yang sangat penting. Harus mengingat Allah. Ya. Zikrullah. Ya. Dan lawan dari zikrullah itu adalah lupa diri. di akhir ayat Kita itu tidak baca. tahu bahwa sesungguhnya apapun yang datang pada diri kita harus kembalikan bahwa itu dari Allah. Nah, akhir ayat itu lu baca. Akhir ayat Al-Mu'minun tadi Ya. tadi akhirnya gimana? Itu tadi. Akhir ayat. Ya itu dikatakan bahwa kepadamulah aku kembali. akan dibangkitkan kembali. Nah, Jadi dalam artian begini, ingat bahwa kita tidak berkuasa sesungguhnya termasuk terhadap diri kita sendiri. iya. Sehingga jangan lupa ada Allah. Dari situlah kita akan terbangun. Sehingga Lagi senang ingat Allah, lagi sedih ingat Allah. saya kira itu ya. Ya, itu ya. Jadi setelah saya sembuh, saya mulai menemukan kesenangan saya dengan camping. Nah, Tapi waktu itu semangat masih tinggi. Saya begadang malam sampai pagi mempersiapkan camping, nggak tidur. Nggak tidur, camping di Ciwidey, dingin, kembalinya kena flu. Tapi untung langsung bawa sakit. Tapi lagi-lagi tuh lupa dengan ini ya, lupa Bang. diri. Lupa ya. Lupa diri terhadap kelelahan, Karena kemarahan, kecapean. kekecewaan kan, Ah. melarikan diri ke Ah. hobi yang kemudian Dan, berlebihan. dan abang lupa bahwa abang punya kekuatan yang terbatas. Abang liwati semuanya berhari-hari mempersiapkan. Ya. Sudah kita kembalikan ke Bang Ya. Komar. Jadi memang hidup itu kan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bang Ajung tadi, kita ini sebagai khalifah di muka bumi ya. Jadi kita punya kewajiban untuk mengelola alam ini ya, termasuk mengelola diri kita. Tetapi ketika kita dalam mengelola itu, ingat jangan lupa diri. Kewajiban kita adalah usaha, sedangkan yang menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jangan lupa diri prinsipnya. apalagi laki-laki. Apalagi. Laki-laki itu bahasa Arabnya zakar. Buah zakar itu buah laki-laki. Zakar itu artinya ingat. Ini arahnya ke sana dulu. Perempuan artinya nisa, lupa. Jadi memang Iya. sebagai laki-laki kita nggak boleh. Jadi pokoknya kita sebagai manusia berkewajiban untuk berusaha, tetapi ingat pada ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa. Dan ada orang lain. Dan ada orang lain yang perlu kita perhatikan. Oke, sip. Oke, sip ya. Kita jaga persahabatan, kita jaga kenikmatan hidup ini, kita bersilaturahmi terus ya. Iya. Dan jaga alam ya. Jaga alam ini habis camping dirapit. Ya. Oh, sama-sama luar biasa. Sekian sahabat, sampai ketemu kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.